Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Aprialdi. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan terima kasih juga yang sudah subscribe video di channel ini ya. Yang pastinya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru, video-video dari saya mengenai elektronik ya, pengembangan elektronik ya, ilmu-ilmu elektronik yang bisa kita bagikan, kita share ya. Mana tahu ada yang ingin memodifikasi sebuah amplifier 150 watt ya menjadi misalnya 300 watt, menjadi 450 watt, menjadi 600 watt ya, bahkan sampai nanti 900 watt ya. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham ya. Kita akan coba nanti rubah ya, kita modifikasi penguat akhirnya, transistornya itu kita ganti dan harus kita sesuaikan tegangan trafonya, tegangan inputnya. Jadi nanti kita ubah trafo itu yang berapa ampere. Misalnya yang 150 watt berarti yang cukup 3 ampere atau 5 ampere. Ya, kalau dia di atas misalnya 600 watt atau 300 watt, 600 watt, bahkan ada yang 800 watt juga, kelipatan 200 juga ada transistornya, maka wajib ya harus kita ganti sebuah trafo yang ampernya besar ya, 10 ampere kah ya, 15 ampere atau 20 ampere, itu terserah tergantung dana yang kita miliki untuk memodifikasinya ya. Lihat penjelasan berikut ini. Nah, kita lanjutkan. Simak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Kali ini kita akan coba menginformasikan bagaimana cara merubah ya, memodifikasi penguat akhir dari sebuah amplifier OCL 150 watt. Nah, ini ada tampilan ya, tampilan ini bagian penguat awal ya, penguat awal yang tidak dilengkapi oleh sebuah transistor. Penguat akhirnya ini tidak dilengkapi. Ini seperti biasa ada ground atau 0, kemudian ada nanti negatif ya 15 volt atau positif 15 volt, bisa nanti di 24 negatif, 24 positif ya. Kemudian di sini ada inputnya ya. Ada input untuk dari tune control. Nah, berikutnya kita lihat tampilan yang kedua. Di sini ada tampilan input juga, input dari tune control. Kemudian di sini ada ground, ya ada 0, ya. Kemudian ada tegangan, ya, VCC negatif, VCC positif. Nanti tinggal kita menyesuaikan apakah menggunakan tegangan 15 volt, menggunakan 24 volt, ya, menggunakan 32 volt. Ini terserah kita gunakan tegangan berapa, tergantung dari transistor penguat yang akan kita gunakan nantinya ya. Ini ada perbedaan jenis PCB rangkaian ya, tetapi kalau kita lihat komponennya sebagian besar sama, hanya peletakan posisi saja ya, dengan menggunakan di sini ada resistor batu ya, dengan menggunakan resistor batu yang 5 watt 0,5 ohm ya, yang ini juga 5 watt 0,5 ohm. Peletakannya berbeda ya, penguat akhirnya di sini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, yang ini di atas ya, ke atas, sisi ke atas kiri, sisi atas kanan. Nah, di sini jelas tertulis jenis transistornya, jenis NPN dan jenis PNP. Yang ini juga di sini NPN, yang di sini juga PNP. Karena tegangan di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif. Biasanya kalau yang NPN dia mendapat tegangan positif, PNP mendapat tegangan yang negatif. Ya, kita lihat selanjutnya. Perhatikan yang kita beri contoh di sini adalah power amplifier OCL 150 watt yang bentuknya seperti ini ya, ada di kiri dan ada yang di kanan. NPN dan PNP, kita perhatikan di sini ada data skematiknya. Saya tampilkan. Ini bentuk skematik ketika kita beli rangkaian PCB kosongnya yang belum terisi komponen. Kalau yang ini tadi sudah terisi komponen, tetapi tinggal mengubah pakai transistor yang mana yang kita inginkan. Nah, kita perhatikan ya, setelah ini contoh sebagai PCB kosongnya dan rangkaian skema diagram dari sebuah power amplifier OCL 150 watt. Kita lihat di sini ada sebuah transistor penguat akhir dengan tegangan maksimum dan arus maksimum. Kemudian keluarannya.
Kita lihat di sini masing-masing tipenya. Kita tinggal pilih yang mana yang cocok untuk yang kita buat kan gitu. Dari data yang saya ambil ya dari beberapa sumber, di sini ada sebuah transistor dengan tipe 3055 dan tipe 2955 ini satu pasang ya, sepaket. Dia NPN dan PNP. NPN, PNP, NPN, PNP, NPN, PNP biasanya. Nah, di sini tegangan maksimumnya adalah 100 volt ya, 100 volt tegangan maksimumnya. Sementara arus maksimumnya adalah 15 ampere. Nah, kita ini tinggal menyesuaikan trafo yang kita gunakan nantinya. Mau berapa ampere ya. Kemudian di sini keluarannya. Nah, sepasang ini dua transistor ini menghasilkan keluaran sebesar 150 watt. Ya, hanya sepasang ini saja. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah jenis yang mono ya. Ini yang mono, bukan yang stereo. Ini masih satu. Misalnya ini yang kiri, yang ini kanan. Jadi dia sendiri-sendiri nih. Jadi agar gampang maintenance-nya ya, perbaikannya. Nah, ini lebih bagus kita menggunakan mono satu-satu. Ketika satu yang rusak tidak mengganggu yang satu yang lainnya. Tinggal kita mudah memperbaikinya nanti. Nah, kita lihat di sini. Untuk jenis yang transistor jengkol ya, 2N 3055 dan MJ 2955 sama ya. Sama untuk keluaran, arus maksimum dan tegangan maksimumnya sama. Jadi ada beberapa yang menggunakan pakai tipe, ada yang menggunakan 2N dan MJ, sebuah transistor jengkol. Nah, yang ini orang bilang transistor pete ya. Nah, kalau orang awam bilang. Nah, kita lihat di sini ada lihat transistor juga ya, merek Toshiba 2SC 25200 2SA 1942 dengan tegangan maksimum 230 volt dan arus maksimum 15 ampere. Keluarannya 150 watt. Nah, ini sama juga. Hanya mungkin ketahanannya pasti berbeda ya, karena produknya berbeda, sumbernya berbeda, pabrikannya berbeda juga. Nah, ini tinggal kita pilih yang mana yang ada di pasaran, yang mudah di pasaran, dan harganya pasti berbeda ya, satu sama lain. Yang bagus disarankan adalah menggunakan Sanken. Ini saya sudah pernah coba menggunakan Sanken, hasilnya luar biasa ya. Dua buah Sanken ini ya, transistor Sanken ini dia bisa menghasilkan 200 watt. Satu transistor ini berarti menghasilkan 100. Ini 100, berarti sepasang dia menghasilkan 200 watt. Ini 7575. 75, 75, 75, 75. Jadi menghasilkan 150, 150, 150, sedangkan yang ini 200 watt. Ya, tegangannya di sini ada tegangan maksimum 180 volt dan 17 ampere, lebih besar ampernya. Jadi menghasilkan 200 watt untuk keluaran maksimumnya. Ini bisa membantu ya rekan-rekan sekalian, siswa-siswi, teman-teman sekalian yang hobi elektronika, ya, paling tidak ini bisa membantu bagaimana cara memodifikasi sebuah amplifier yang 150 OCL itu bisa kita naikkan menjadi 800 watt, menjadi 1000 watt, bisa saja sampai 2000 watt nantinya untuk sound system keyboard biasanya, untuk yang rakitan. Kita lihat di sini selanjutnya. Ini adalah rangkaiannya ya, rangkaian yang biasa ini sepaket NPN, PNP. Nih ya. Di sini PNP, NPN. Kita lihat datanya di sini ya. Sepaket. Ini tandanya kalau dia NPN, ini PNP, bisa dilihat ya, diamati dari skema diagram ini. Kita lihat inilah yang satu paket mono tadi ya. Mono ini sudah menghasilkan 150 watt. Yang mono ini juga menghasilkan 150 watt. Kalau dia sepasang ada 4, berarti dia menghasilkan 300 ya, digabung RL ya. Tetapi kalau dibilang 150 watt berarti itu menghasilkan penguatan R 150, penguatan L misalnya 150 ya. Kalau digabung berarti hasilnya adalah 300 watt kalau kita gabung menjadi 4. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bisa. Berarti satu tadi sepasang saja sudah menghasilkan 150 ya. Ini 150 berarti ini 300 ya, 300 watt. Ini cara merombaknya, kita lihat jalurnya tinggal diamati saja. Yang mana kaki basis, mana kaki kolektor, mana kaki emitor, ya disatukan, lihat pengkabelannya. Ini kita lihat tadi, dari sini berarti panduannya ini ya, resistor ini. Ya, resistor ini yang jadi panduan dan ini yang perlu dihubungkan ya, kaki basis kolektornya ada penamaannya, jangan sampai salah. Kita lihat di sini selanjutnya.
Di sini ada kaki basis, ada kaki kolektor, emitor, ya. Perhatikan. Dan di sini yang kuncinya, ya. Ini berarti dia merah itu sebagai basis, yang biru sebagai emitor, yang hijau sebagai kolektor. Gitu juga yang sisi kanannya, ya. Nah, ini kita hubungkan. Ini resistor ini tetap terpasang, ya. Resistor ini tetap terpasang, ya. Resistor ini tetap terpasang. Karena yang di sini tidak ada resistor. Yang di sini tidak ada resistor. Ini kan cuma 3, 1, 2, 3. Empatnya di mana? Empatnya berada di sini. Ini 1, 2, 3. Empatnya mana? Berada di PCB. Ya. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan supaya tidak menggunakan resistor? Ya, kita lihat di sini. Ya, selanjutnya kita lihat. Nah, ini yang kita lepas, ya. Resistor kapur, resistor jenis batu ini yang kita lepas. Ini tidak kita pasang, tetapi kita pasang di sini. Nah, kita pasang di sini. Nah, sebaiknya ini terpasang dengan PCB yang berbeda maunya kita buat, ya. Ini ada PCB yang sudah terrakit. Di sini juga kita buat satu PCB, ya. Kita buat untuk komponen yang keempat ini kanan dan keempat ini yang kiri. Disusun. Nah, di sini kita lihat ada resistornya empat-empatnya tersusun di sini tidak ada. Ya, di sini tersusun, di sini tidak ada. Kita lihat di sini keterangannya, ya. Nah, pengeluarannya adalah 150 watt. 150 watt itu maksudnya yang sepasang, ya. Ini dua pasang berarti. Berarti ini sudah menghasilkan keluaran 300 watt. Kiri, ya, sudah menghasilkan 300 watt. Ini 300 watt kanan. Kalau kita gabung begini dia. Ini sebetulnya mono. Ini sepasang berarti 150 tambah sepasang lagi 150 tambah lagi sepasang lagi 150. Nah, ini berapa pasang jadinya? Kita lihat, kita hitung saja, ya. Kalau 2 saja 150, bagaimana pula 4 kan gitu, ya. Berarti 150 tambah 150 300 ini sudah menghasilkan kekuatan 600. Ya, berdaya 600 keseluruhan karena 150 dikali 4. Berarti keseluruhannya adalah 600. Ini kiri saja, ya. R-nya saja misal atau L-nya saja, ini masih mono. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi berikutnya. Ini sama, ya, hanya jenisnya saja berbeda menggunakan tipe. Tinggal lihat saja kabelnya, ya, kolektor, emitor, basisnya jangan sampai terbalik. Kemudian pengarusan tegangan tingginya VCC positif, VCC yang negatif, kemudian ground atau 0. Perhatikan, tinggal diperhatikan saja. Nah, ini ada resistornya di sini, ya. Ada resistornya di sini, resistor kapurnya atau resistor batu. Di sini tidak ada. Nah, kita lihat, ya. Ini saya ambil gambar dari baharaelektronik.com, ya. Ini terima kasih sekali sudah bisa menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita semua untuk lebih mudah, ya. Lebih mudah memberikan pemahaman bagaimana sih memodifikasi sebuah amplifier 150 watt bisa menjadi 600 watt, bisa menjadi 300 watt, bisa menjadi paling tidak 900 bahkan 1200, ya. Ini tergantung kita yang memodifnya. Kemudian kita lihat berikutnya di sini ada menggunakan transistor, ya, tipe 3055 dikeluarkan juga R-cover-nya dilepaskan. Ini kita lepaskan, ya, sama dengan yang tadi transistor jengkol juga kita lepaskan. Tinggal fokus saja basis kolektor emitor, basis kolektor emitor, ya. Kita lihat di mana dia posisinya. Basis merah, kolektor hijau, emitor dia biru. Kita lihat di sini. Ya, basis kolektor emitor, basis kolektor emitor, basis kolektor emitor. Di sini juga basis kolektor emitor. Tinggal perhatikan saja. Nah, penguatannya juga ini 150 watt dikali 4. Ya, berarti 600 watt menghasilkan. Kita lihat berikutnya di sini. Ada perbedaan, ya. Ada sedikit perbedaan. Kita lihat di sini kita menggunakan yang Toshiba, ya. Toshiba ini ada ditambah resistor, ya, 100 ohm. Kita lihat di sini 100 ohm. Nah, yang ininya sama, hanya di bagian basisnya dikasih resistor, ya, bernilai 100 ohm. Nah, ini dia 150 watt, cuman daya tahannya biasanya lebih bagus, ya. Untuk merek Toshiba, ya, lebih bagus. Ini sama, pengeluarannya juga 600, 150 kali 4, 600 watt untuk yang mono. Yang ini yang disarankan, ya. Kita lihat yang ini kita menggunakan STR, transistor Sanken, ya, transistor Sanken. Ini juga sudah saya praktekkan. Ini hasilnya luar biasa. Untuk yang merek Sanken ini kita coba menghasilkan, kalau ini dia sepasang dia 200, ya, sepasang 200 berarti 400. Ini 600, 800, ya, penguatannya sampai 800.
Kalau kita hitung kasarnya sih sebenarnya belum tentu ya efisien daya yang dia keluarkan sesuai dengan rakit driver kita ya, penguatnya, kemudian tone control kita, kemudian terapu kita ya. Nah, di sini kita lihat juga ada menggunakan resistor 100 ohm ya di kaki basisnya. Di kaki basisnya ada 100 ohm masing-masing ya. Ini basis kolektor emitor, basis kolektor emitor juga sama, ini juga basis kolektor emitor, basis kolektor emitor ya. Nah, ini tinggal amati saja, ini tidak digunakan resistor kapurnya, dilepas ya, atau resistor batu ya. Nah, inilah hasil penjelasan ya untuk memodifikasi amplifier 150 watt. Semoga bisa bermanfaat ya bagi yang hobi elektronika, hobi memodifikasi sebuah ampli, dan bagi pemula ini penjelasan singkat ya untuk menambah ilmu pengetahuan kita bagaimana cara memodifikasi sebuah amplifier 150 watt. Ya, jangan lupa like, komen ya di deskripsi ini. Harapan terbaik ya, komen-komen terbaik agar channel ini tetap bisa memberikan yang terbaik, memberikan berbagi informasi ya kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada siswa sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.